Bapak Ibu semuanya, Shalom. Kita bertemu kembali di ruang virtual ini di acara diskusi Kristologi Feminis ya, yang diadakan oleh Pusat Studi Feminis Fakultas Teologi Universitas Kristen Wacana. Hari ini kita akan belajar dari narasumber kita, ada 3, nanti akan dikenalkan oleh moderator. Ada Mas Paulus Eko, ada Pak Pendeta Yudo, dan juga ada Mas Lei Lukas yang akan mempresentasikan ya, terkait soal topik Kristologi Feminis. Ada 2 rekan kita yang bicara tentang Kristologi queer dan sangat menarik sekali untuk dikaji. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan respon, pertanyaan, bisa raise hand, dan juga nanti bisa memberikan komentar di kolom chat kita. Jadi nanti bisa dipandu oleh moderator. Kita akan memulai, Bapak Ibu. Kita akan membuka di dalam doa. Saya meminta apa ya, yang membuka di dalam doa. Tadi saya lihat ada Ibu Devrita Rufika Sari. Apakah ada di ruang chat ini? Ada, Mas Andreas. Oh ya, bisa membuka di dalam doa. Terima kasih. Mari teman-teman semuanya kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam keseharian kami, dalam aktivitas kami dari pagi sampai sore hari ini. Bapak yang Maha Kasih, kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama berdiskusi, kami akan bersama-sama belajar hal-hal yang baru dari teman-teman pemateri. Biarlah kami juga memiliki keterbukaan hati dan pikiran, kerendahan hati untuk menerima pembelajaran, untuk menerima pengalaman, untuk berdiskusi bersama-sama sehingga kami dapat mengembangkan diri kami menjadi lebih baik. Berkati setiap pemateri, juga moderator, dan setiap orang yang terlibat dalam terlaksananya webinar pada sore hari ini. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Devita. Saya serahkan ke Mas Timotius Ferdinand. Baik, terima kasih Mas Andreas. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Baik. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat datang dalam webinar Kristologi Feminis yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Teologi Feminis UKDW. Pada hari ini, hari Senin 9 Mei 2022, kita sudah memiliki 3 orang pembicara yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Mas Paulus Eko Kristianto dengan judul Autobiografi sebagai Metode Refleksi Kristologi Feminis dan Queer. Yang kedua adalah Bapak Yudo Aster Daniel dengan judul Membaca Makna Perjamuan Menurut Teologi Tubuh dan Tubuh Feminin. Yang ketiga ada Lei Lukas Christian dengan Kristo Queer, sebuah refleksi kristologi terhadap dan oleh kelompok queer. Nah, itulah 3 topik yang sangat menarik Bapak Ibu untuk kita simak bersama pada sore hari ini. Oleh sebab itu, semoga Ibu Bapak Saudari dapat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Secara teknis, Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada ketiga pembicara kita untuk mempresentasikan topik mereka, masing-masing dengan waktu 20 menit setiap orang. Setelah itu saya tentunya akan membuka sesi tanya jawab ya, dengan sesi pertama dengan 4 orang terlebih dahulu, kemudian sesi kedua dengan 4 orang berikutnya, dan jika dimungkinkan saya akan buka sesi ketiga sampai kita selesai pada pukul 6 sore. Begitu kira-kira untuk teknis webinar kita pada sore hari ini. Baik, kita akan mulai, maka izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita yang pertama. Di sini sudah bersama dengan kita Mas Paulus Eko Kristianto. Dia berasal dari Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW. Dia adalah saat ini seorang guru dan bagian kerohanian di Sekolah Pelangi Kasih Jakarta dan dosen part-time di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan di STT Indonesia. Kini ia sedang menempuh S3 Teologi di UKDW Yogyakarta. Dan Mas Paulus ternyata mempunyai minat pada bidang filsafat, pendidikan Kristiani, spiritualitas, dan teologi kontemporer.
Untuk itu, saya persilahkan waktunya untuk Mas Paulus mempresentasikan. Di PC saya pukul 16:11, maka waktunya saya berikan sampai 16:31. Begitu, silakan Mas Paulus. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan selamat sore Bu Asnat dan juga rekan-rekan yang lain. Terima kasih PSTF memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi. Saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat dengan baik? Sambil menunggu tertampilkan bahwa presentasi hari ini itu hanya teasernya ya. Jadi hanya icip-icipnya, lengkapnya nanti ada di buku. Jadi tidak semua tokoh saya muat di materi hari ini, tapi ini hanyalah teaser seperti itu, hanya icip-icipnya saja. Tidak bisa dibilang juga intisarinya, karena ini hanya teaser. Hari ini saya akan membahas tentang autobiografi sebagai metode refleksi kristologi feminis dan queer. Ketika berbicara tentang autobiografi, maka yang perlu kita ingat pertama-tama bahwa ini merupakan sebuah tulisan feminis dan queer yang berangkat atau berparadigma dari pengalaman hidup dan imajinasi penulis. Nah, karena ini autobiografi, tentu penulisnya adalah penulis itu sendiri yang menceritakan kisahnya. Sedangkan biografi biasa ditulis oleh orang lain lalu menceritakan orang itu seperti itu. Misalnya si A menceritakan si B, itu biografi. Kalau autobiografi ya si A menceritakan dirinya seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang autobiografi, maka yang menjadi sentral ketika membahas hal ini yaitu memori. Memori yang dimana berangkat dari pengalaman pribadi yang dibingkai dengan pemaknaan. Sehingga ketika membahas hal itu, maka muncul sebuah penjelasan tentang bagaimana kehidupan, lalu cerita tentang kepribadian, lalu penjelasan bagaimana dan seseorang menjadi seperti itu. Ada banyak teori tentang autobiografi. Nanti Bapak Ibu ketika bukunya sudah jadi bisa membaca peta itu. Kemudian ketika berbicara tentang autobiografi dalam konteks feminis dan queer itu bukan hal baru. Ini sudah banyak dibahas. Salah satunya mungkin tidak asing ketika kita mendengar nama Hildegard Bingen dan Julian Norwich. Mereka juga kental sekali menulis autobiografi perempuan. Yang jelas itu berbeda dengan apa yang ditulis oleh laki-laki. Kalau perempuan lebih ke arah relasional, sedangkan laki-laki mungkin bisa berbicara tentang prestasi atau gambaran. Ya meskipun autobiografi feminis juga berbicara tentang hal itu, tetapi nadanya tidak sekuat autobiografi maskulin. Karena adanya pembahasan relasional itu, maka cenderung mereka akan membahas juga identitas kolektif. Lalu persahabatan, interdependence, lalu kesadaran komunal, dan juga pertimbangan pencapaian-pencapaian bersama. Seperti itu. Misalnya dalam studi filsafat juga ada autobiografi feminis ketika membahas tentang Helena Siso. Saya juga akan menyinggung di buku itu, di artikel itu. Lalu tokoh yang membahas tentang autobiografi feminis yang sangat kuat yaitu Brox. Brox mendorong bahwa semua perempuan-perempuan dan diharapkan menceritakan kisahnya. Kisah itu berangkat dari bagaimana dia membangun otoritas, lalu kontrol tentang apa yang dirasakan, harapannya, narasinya itu, meskipun seringkali itu tidak bisa diceritakan secara utuh dan belum tentu mungkin diterima oleh yang lain. Tetapi Brox menawarkan untuk tulis saja, ceritakan saja dengan khas, dengan bahasa perempuan. Kemudian Lancer juga menceritakan bahwa autobiografi yang dituliskan ini bisa menggoyang atau tidak mempertahankan suara lain yang sudah superior. Karena adanya gugatan dari narasi-narasi yang mereka bangun. Narasi-narasi marginal.
Misalnya ketika berbicara tentang hal ini, seringkali yang mengajukan narasi itu adalah orang yang kuat lalu membahasakan. Tapi melalui autobiografi feminis dan queer ini, mereka menceritakan sendiri pengalamannya. Dari situ, maka kita akan melihatnya, karena ini dalam koridor kristologi feminis ya, maka yang perlu dibangun ketika berbicara autobiografi kristologi feminis adalah titik berangkatnya dari Yohanes 14 ayat 19. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nada ini mungkin bersifat androsentris, sangat bersifat laki-laki. Makanya misalnya ketika melihat Yesus sebagai seorang laki-laki, lalu Bapa digambarkan laki-laki. Dan ini sangat androsentris. Para teolog feminis dan queer menggugat ini dengan sangat tajam. Saya menunjukkan artikel itu dengan lengkap. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya ketika sudah terbit. Fiorenza membangun ini pertama-tama menyadarkan pembaca bahwa tunggu dulu. Kristologi feminis itu dibangun untuk membebaskan mereka yang telah tertindas, terbelenggu, dan adanya kekuatan androsentris patriarki. Sehingga mereka semua tidak bisa menyuarakan keberadaannya dan dipengaruhi oleh struktur-struktur yang mereka bangun. Dan dari situ mereka juga menampilkan adanya gambaran tentang Allah yang bijaksana itu. Dan ini mungkin kata yang biasa kita pelajari, biasa kita simak, yaitu Sophia, kebijaksanaan itu. Yang dimana bersifat menciptakan, menebus, menegakkan keadilan, melindungi orang miskin, mengajarkan misteri dunia, dan memberikan hidup. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu autobiografi kristologi queer. Ini mungkin sedikit banyak mengagetkan. Karena ketika berbicara tentang kristologi queer ini, buku pertama yang membuat saya terkejut adalah tulisan Chris Glaser dengan judul Coming Out as Sacrament. Buku ini menarik sekali karena bagaimana dia menampilkan bahwa Yesus yang mengenalkan dirinya, membuka identitasnya kepada banyak orang tentang siapakah dia. Ternyata di dalam buku ini juga membawa berbagai narasi-narasi yang relevan dan dapat dikonstruksi atau dapat menjadi jembatan ketika berbicara kristologi queer. Teolog Justin Tanis yang merupakan seorang transgender dan dia merupakan pelayan di Metropolitan Community Church, dia menulis banyak sekali artikel dan menarik-menarik artikelnya. Bapak Ibu bisa menelusurinya. Di sana digambarkan bahwa Yesus itu tidak mati dan kembali sebagai seorang yang sama sekali berbeda. Tapi Yesus itu digambarkan mengalami transfigurasi, perubahan seperti itu. Sama seperti seorang transgender, di mana dia ketika misalnya dia laki-laki lalu berubah menjadi transgender perempuan, misalnya seperti tampilkan seperti itu, dia mati, tapi kemudian dia ditransfigurasi, dia hidup kembali dengan identitas baru. Dan itu merupakan gambaran yang direfleksikan dari bagaimana Kristus yang juga bangkit. Dan ini merupakan narasi yang menarik ketika berbicara tentang kristologi queer. Di sana digambarkan bahwa operasi penggantian kelamin adalah cara berpartisipasi dalam kebangkitan dan dilahirkan kembali. Kemudian ada banyak sekali buku yang menarik, tapi saya tidak bahas semua hari ini, nanti di buku itu bisa baca. Salah satunya dari Virginia Ramey Mollenkott. Mollenkott memberikan gambaran yang mengejutkan ketika saya membaca buku ini. Di sana digambarkan bahwa Yesus itu merupakan seorang partenogenesis. Dan partenogenesis itu bukanlah hal baru, itu sudah banyak terjadi di binatang-binatang, tumbuhan tingkat rendah, invertebrata ya, sudah banyak seperti itu. Kenapa digambarkan Yesus itu partenogenesis?
Karena ini dari segi kemanusiaan Yesus ya. Karena bagaimana dia dilahirkan atau dibentuk itu bukan tanpa melibatkan sel sperma. Jadi dia murni dari sel telur Maria, tapi kemudian ketika dilahirkan itu dalam wujud laki-laki seperti itu. Dan ini merupakan proses partenogenesis. Dan ada gambaran bahwa Yesus itu seperti intersex. Karena adanya gambaran atau konstruksi kromosom perempuan dengan alat kelamin laki-laki. Ini merupakan sebuah terobosan besar ketika berbicara kristologi queer, ketika melihatnya dari segi kemanusiaan Yesus. Jadi secara spiritual tidak digugat, tapi secara kemanusiaan ini merupakan terobosan baru ketika melihat solidaritas kristologi queer ini. Kemudian buku menarik berikutnya yaitu Kristologi from the Margins yang ditulis oleh Thomas Boccaccio. Thomas Boccaccio menelurkan ide bahwa berangkat dari refleksi Lukas 9 ayat 20. Siapakah aku ini? Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada siapapun, baik itu orang hetero maupun queer dan teman-temannya, ini menghasilkan sebuah pergeseran di mana teologi heteropatriarkal berpindah ke pinggir. Atau ini juga merupakan sebuah pergeseran dari kristofobia ke kristologi queer. Bagaimana mereka yang queer itu diberi ruang untuk menceritakan kisahnya, menceritakan pengalamannya, berjumpa dengan Yesus dengan refleksinya. Teman-teman akan mendapatkan banyak sekali refleksi dari buku Kristologi from the Margins. Pada akhirnya ketika mencoba untuk melihat berbagai perjalanan-perjalanan panjang ini, saya menggambarkan bahwa menulis autobiografi feminis dan queer, autobiografer perlu memiliki pisau analisis teologi feminis dan queer. Ini merupakan sebuah prasyarat utama. Jadi tidak boleh tidak dipenuhi. Ini harus dipenuhi. Karena dari kristologi feminis dan queer itu terbangunlah sebuah postulat, titik pijatnya bahwa refleksi kaum feminis dan queer terhadap Yesus itu merupakan sebuah gambaran bagaimana suara mereka dan pengalaman mereka yang bersekutu dengan Kristus sebagai kaum tertindas, sebagai kaum yang mengalami kehadiran Allah yang penuh kasih, yang digambarkan bahwa mereka bukanlah sebatas wacana, tapi mereka benar-benar dialami. Oleh karena ketika berbicara tentang menulis autobiografi kristologi feminis dan queer ini merupakan ruang bahwa ada banyak kisah-kisah pengalaman pahit mereka yang berkenaan dengan penindasan atau pergumulan dirinya itu bisa diangkat sebagai media baik ketika menulis autobiografi. Jadi dengan kata lain ketika kita memberikan ruang bagi mereka, seringkali kan kalau misalnya kita mewawancara lalu kita menulis, menarasikan ulang, memparafrase atau seterusnya seperti itu, ini sudah menjadi biografi, bukan autobiografi. Kalau autobiografi mereka menceritakan sendiri. Jadi tidak ada suara yang dikorupsi, tidak ada suara yang dianulir atau di skip. Benar-benar mereka menceritakan pengalamannya. Dan itu menjadi sebuah metode refleksi kristologi feminis dan queer yang menarik untuk ditindaklanjuti. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ini hanya teaser. Lengkapnya nanti di artikel yang akan diterbitkan jadi buku. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Paulus untuk presentasinya yang cukup singkat. Seperti yang tadi disampaikan, Bapak Ibu itu hanya teasernya, jadi Bapak Ibu mohon bersabar untuk menunggu bukunya untuk terbit ya. Setidaknya tidak dalam waktu dekat, tetapi akan diusahakan sama-sama dan memang hari ini kita akan diskusikan salah tiga pembicara dari banyak penulis buku yang akan diterbitkan oleh Pusat Studi Teologi Feminis. Nah, kalau saya boleh mengutip sedikit ya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Paulus bahwa
ada baiknya jika teman-teman kelompok feminis dan queer ini dapat berbicara tentang diri mereka sendiri melalui autobiografi mereka sendiri yang memang mereka tulis sendiri dari kisah-kisah pengalaman yang mereka alami sendiri, supaya tidak ada suara dari kelompok feminis dan queer yang tidak dianulir, dan juga atau suara-suara yang tidak di-skip, suara-suara yang selama ini harusnya kita dengarkan. Terima kasih Mas Paulus untuk presentasinya. Untuk itu mari kita lanjut ya Bapak Ibu ke pembicara yang kedua, yaitu dari Bapak Yudo Aster Daniel. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Dia adalah seorang pendeta Gereja Kristen Jawa atau GKJ yang melayani di Jemaat GKJ Gondokusuman, Yogyakarta. Saat ini ia sedang studi pasca sarjana teologi di UKDW. Nah, topik penelitian yang sedang ia garap adalah tentang penolong yang sepadan dalam sejarah penafsiran dan pemahaman jemaat. Nah, untuk itu sekarang saya persilahkan untuk Pak Yudo untuk menyampaikan presentasinya. Sekarang pukul 16.27, waktunya sampai 16.47. Begitu Pak Yudo, setelah 20 menit saya persilahkan. Terima kasih Bang Timo, Ibu Bapak. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf jika nanti koneksi internet saya kurang begitu stabil, mohon dikode supaya saya tidak berbicara sendiri tetapi ternyata tidak tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Izinkan saya untuk share screen. Jadi materi yang akan menjadi topik diskusi pada hari ini yang kedua berkenaan dengan membaca makna perjamuan menurut teologi tubuh dan tubuh feminin. Apakah sudah bisa terbuka di tempat Ibu Bapak? Sudah, Pak. Oh, terima kasih, Bang Timo. Ketika materi ini saya persiapkan, itu ada latar belakang yang mengawalinya, di mana yang pertama latar belakangnya adalah paper atau tulisan ini merupakan tugas mata kuliah teologi feminis. Jadi saya berterima kasih Bu Asnat yang sudah membimbing saya untuk menjadikan seorang teolog feminis meskipun tidak full begitu. Yang kedua, latar belakang dari tulisan ini sebenarnya adalah perjumpaan dengan ibu-ibu begitu ya di lingkungan jemaat di tempat saya bertugas berpelayanan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dari situ kemudian saya berpikir tentang apa ya yang bisa dilakukan setidaknya untuk meminimalisir kasus-kasus yang semacam itu. Apakah ada ruang dalam pelayanan gerejawi di mana nilai-nilai tentang penghargaan terhadap tubuh itu dapat dibangun. Suatu ruang gitu ya dalam tanda petik yang relatif intens dimasuki oleh warga gereja. Nah, selain memikirkan tentang ruang, saya juga berpikir kira-kira pijakan teologisnya apa untuk membangun ruang itu, untuk merenung di dalam ruang itu. Mengingat tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan gereja, tetapi juga fenomena perendahan tubuh perempuan. Ada beragam tindakan semacam itu. Ada bullying, ada cyberbullying, ada pelecehan seksual, ada femisida, ada perdagangan manusia, dan sebagainya, di mana pelaku itu terdapat juga orang Kristen. Sehingga kemudian saya berpikir bahwa mungkin perjamuan atau perjamuan kudus yang dilakukan di gereja itu bisa menjadi salah satu ruang. Mengingat perjamuan kudus yang rutin dilakukan di gereja itu adalah momen di mana tubuh Tuhan dihayati, dirayakan, diingat, yaitu melalui roti dan anggur. Perjamuan kudus saya anggap sebagai sebuah ruang
di mana di sana setiap orang bisa menghormati tubuh Tuhan yang dikorbankan. Tubuh manusiawi sebelum peristiwa kebangkitan. Tubuh manusiawi itulah yang dihormati, dirayakan dalam perjamuan. Nah, kemudian setelah mendapat ruang dalam pelayanan gerejawi, maka pemikiran berikutnya adalah pijakan teologisnya apa. Saya mencari-cari, lalu kemudian saya mendapati gagasan dari Paulus Yohanes II dan Maria Clara Lucetti Bingemer, itu tentang teologi tubuh dan tubuh feminin. Nah, tentang teologi tubuh merupakan kumpulan materi ceramah dari Paus Yohanes Paulus yang kedua. Itu yang disampaikan setiap hari Rabu dari tahun 79 sampai 84. Nah, teologi tubuh itu sebenarnya adalah sebuah refleksi, seruan agar manusia itu belajar mengerti arti hidup sebagai manusia. Nah, kerangka dari teologi tubuh adalah yang pertama, tubuh sebagai tanda dari misteri ilahi. Tubuh manusia itu tidak ilahi, tetapi menjadi tanda dari misteri ilahi. Dan menurut Robi Chandra, tanda itu kan berfungsi saling menghubungkan. Berarti melalui tubuh manusia itu ada relasi, ada penghubung antara diri kita dengan yang ilahi atau pencipta, dan gagasan ini selaras dengan konsep gambar dan rupa Allah. Lalu yang berikutnya, tubuh dalam narasi penciptaan. Menurut studi historis kritis, itu kan narasi penciptaan manusia itu kan didasarkan dari dua tradisi. Nah, Paulus Yohanes yang kedua mendasari pemahaman tentang tubuh dalam narasi penciptaan dibagi menjadi dua, kisah objektif dan subjektif, di mana tradisi imam yang ditulis pasca pembuangan itu melukiskan tentang penciptaan manusia sebagai sesuatu yang bisa diamati dari luar, layaknya objek pengamatan. Sang penulis seakan tidak menyampaikan sebuah kebenaran yang mendasar tentang Allah yang mencipta manusia, laki-laki perempuan sesuai gambar dan rupanya sendiri. Yang berarti keberadaan laki-laki dan perempuan dengan tubuh manusiawinya itu menciptakan keutuhan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Dengan menekankan pada salah satu dari keduanya, atau jika salah satu itu mendominasi, membuat pemahaman kita tentang manusia itu menjadi tidak utuh. Nah, sedangkan kisah subjektif dalam tradisi yang disebut tradisi Yahwis, itu kisah penciptaan manusia seakan mengajak pembaca masuk dalam pengalaman manusia yang terlibat langsung dalam penciptaan itu sendiri. Melalui kisah tersebut, manusia diajak untuk menyadari bahwa tubuhnya itu berbeda dengan tubuh segala binatang. Lalu bahwa tubuh manusia itu dapat menjadi tanda atau sarana untuk mengenali dirinya sendiri. Ibu Bapak bisa tahu nama saya Yudo ya karena blegernya orang Jawa bilang tubuhnya ya seperti ini begitu ya. Jadi bisa mengenali diri. Lalu kemudian melalui kisah tersebut manusia atau pembaca diajak untuk menyadari atau mengenali diri orang lain melalui tubuh. Ada ungkapan atau puisi cinta bahasa Pak Gerrit Singge, inilah tulang dari tulangku, tubuh dari tubuhku, kira-kira begitu. Jadi kemudian mengenali tubuh yang lain. Nah, sedangkan pengertian tubuh sebagai sakramen itu sakramen adalah tanda yang kelihatan dari suatu hal yang suci, suatu wujud yang kelihatan dari rahmat Tuhan yang tidak kelihatan. Seperti roti dan anggur, sebagai tanda dalam perjamuan, dia mengarahkan kita pada persekutuan dengan Kristus dalam kematian kebangkitannya, mengarahkan pada pengampunan dan penyucian. Nah, demikian pula tubuh manusia, itu menjadi tanda yang mengarahkan kita pada
realitas di luar dirinya dan membuat yang transenden itu hadir. Menurut Yohanes Paulus II, tubuh sebagai sakramen berarti tubuh menjadi tanda yang membuat misteri Allah yang tak terlihat itu menjadi terlihat. Lalu yang berikut, tentang tubuh feminin. Ini adalah gagasan dari Maria Bingemer yang saya pakai dalam membaca makna perjamuan, di mana menurut Hayward, untuk memahami Allah, maka kita perlu menganggap serius pengalaman manusia, ya termasuk pengalaman-pengalaman perempuan itu sesuatu yang perlu digunakan untuk memahami tentang Allah. Persis juga yang ditulis oleh Bevans, bahwa teologi kan memang semestinya memantulkan zaman, kebudayaan, dan keprihatinan kita. Maka keprihatinan atas fenomena perendahan tubuh feminin itu menjadi pokok teologi yang perlu kemudian didalami begitu. Dan kerangka tubuh feminin meliputi Kristus yang menubuh atau inkarnasi. Ibu Bapak, implikasi dari kepercayaan tentang inkarnasi Allah berarti menempatkan tubuh sebagai komponen penting dalam penyingkapan yang ilahi. Implikasi yang lain, Allah menghargai dan menghormati pengalaman manusia sebagai media dari kehadirannya di dunia. Nah, mengutip apa yang ditulis oleh Lisa Iserwood, bahwa pengalaman perempuan itu merupakan bagian dari wahyu inkarnasi yang berkelanjutan, di mana dengan melihat realitas daging Yesus, lalu menghubungkannya dengan kehidupan mereka sendiri menjadi sebuah pengalaman wahyu inkarnasi yang berkelanjutan itu. Nah, Bingemer mengatakan tubuh perempuan adalah ekaristi. Memang Bingemer ini adalah tokoh perempuan Katolik, sehingga istilah yang dia pakai ekaristi. Nah, tentu ekaristi yang dimaksud di situ bukan dalam arti komunitas gereja, tetapi tentang keberadaan mereka sebagaimana adanya. Ekaristi mengacu pada inkarnasi, kematian, kebangkitan Kristus, dan hal-hal itu kan dekat, akrab, lekat dengan pengalaman perempuan tentang kehamilan, persalinan, perlindungan, dan pemeliharaan anak. Lalu jadi berikutnya adalah tentang ekaristi dan tubuh feminim. Mohon maaf. Nah, ketika perempuan berteologi, tidak mungkin untuk tidak menyertakan tubuh mereka sendiri, khususnya berteologi feminis. Dan termasuk juga sebenarnya setiap orang yang menekuni, mendalami tentang teologi feminis, ya tidak mungkin untuk tidak menyertakan tubuh feminin. Seperti tadi yang juga disinggung dalam tulisan narasumber yang pertama, Mas Paulus Eko. Sehingga kemudian ketika masuk dalam roti perjamuan, di sana roti dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan, di mana roti itu diakui sebagai tubuh Yesus. Dan roti itu mengarahkan pada misteri tentang inkarnasi, kematian, kebangkitan, di mana secara antropologi dan juga fisiologi, itu perempuan adalah orang-orang yang dalam tubuhnya itu memiliki kemungkinan fisik memahami tindakan ilahi dalam perjamuan. Dan peristiwa kehamilan, kelahiran, menyusui itu kan menunjukkan tentang seorang perempuan yang memberikan tubuhnya untuk kehidupan, sebagaimana Kristus itu ya memberikan tubuhnya untuk menghadirkan kehidupan. Lalu dalam teks 1 Petrus 2 ayat 2 yang juga dipakai oleh Bingemer, yang demikian bunyinya,
Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, teks itu oleh Bingemer dijadikan pijakan. Teks tersebut membandingkan keinginan bayi akan susu dengan keinginan bertumbuh secara spiritual. Dan itu mengisyaratkan dua makna. Yang pertama, bahwa tindakan menyusui itu menjadi metafora dari tindakan Allah yang memelihara umat. Tindakan menyusui itu bentuk dari memenuhi rasa lapar bayi yang menjadi tanda perlunya kehadiran nyata seorang perempuan, seorang ibu. Nah, Ekaristi juga menunjuk pada Allah yang menjadi manusia, di mana kehadirannya bersifat material dan spiritual. Maka yang terakhir terkait dengan drama keselamatan dalam gerakan Yesus, maksudnya adalah tindakan perempuan terhadap keluarga. Apalagi kalau keluarga itu ada dalam konteks kemiskinan, pandemi seperti sekarang, beban ganda, dan sebagainya, itu menunjukkan bagaimana gerakan Yesus nyata di tengah-tengah keluarga yang mengupayakan kehidupan, menunjukkan tindakan penyerahan diri dan cinta ilahi. Sehingga dari dua gagasan teologi tersebut tentang teologi tubuh dan tubuh feminin, maka refleksinya dari tubuh ke perjamuan. Jadi membawa pengalaman tubuh feminin, pengalaman tubuh perempuan itu masuk dalam penghayatan perjamuan. Yang pertama, bahwa pengalaman tubuh feminin tidak bisa diabaikan dalam sebuah refleksi. Dan membawa pengalaman tubuh dalam penghayatan perjamuan itu menjadi sesuatu yang dimungkinkan. Terjadinya ketidaksetaraan gender, kekerasan, apalagi banyak korban yang umumnya itu cenderung memilih diam dan bertahan. Itu kan contoh-contoh pengalaman tubuh yang bisa dibawa masuk dalam refleksi terkait dengan perjamuan. Lalu terkait dengan teologi tubuh feminin, itu tubuh itu kan mulia, tubuh itu kan terhormat. Lalu kemudian dari dua gagasan tadi bisa ditarik sebuah kesimpulan, selain tubuh itu mulia dan terhormat, perjamuan kudus kiranya tidak bermakna tunggal. Ketika di gereja dirayakan, dilaksanakan, tidak hanya mengingat tentang pengorbanan Yesus, titik, tetapi kiranya bisa melalui hal itu masuk dalam pengalaman manusiawi. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap tubuh feminin atau tubuh manusia. Lalu yang terakhir refleksinya adalah merayakan tubuh perjamuan. Dalam perjamuan yang dirayakan adalah tubuh manusiawi yang terluka. Inilah tubuhku ketika pendeta mengangkat roti, inilah darahku ketika mengangkat anggur. Yang dirayakan itu tubuh manusiawi yang terluka demi hadirnya kehidupan. Nah, ketika berefleksi tentang hal itu adalah baik jikalau kemudian kita juga mengingat bagaimana tubuh itu bisa terluka. Ketika menerima perjamuan, kita mengakui tubuh yang terluka itu dan mestinya juga mengakui bahwa ada yang menyebabkan tubuh itu terluka. Sehingga tubuh terluka yang dikenang dalam perjamuan itu kan tidak terluka dengan sendirinya. Tubuh yang terluka yang dikenang dalam perjamuan tidak dilukai oleh diri itu sendiri. Tubuh yang terluka yang diingat dalam perjamuan itu kan bukan karena terluka karena melakukan kejahatan, tetapi bentuk dari penyerahan diri total demi keselamatan kehidupan umat manusia. Dalam bahasa Paulus, mempersembahkan tubuh. Maka makan roti dan minum anggur mengingatkan kita tentang posisi kita. Posisi kita itu ada di mana? Apakah kita berada pada pihak tubuh yang terluka itu, atau kita berada pada pihak yang menyebabkan tubuh itu terluka? Perjamuan bukan hanya perayaan simbolik dari tubuh Yesus, perjamuan juga menunjukkan ada realita tentang tubuh yang terluka dan ada pihak yang melukai. Sampai hari ini realita dari keduanya ada. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tidak melewati waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Yudo, sangat tepat waktu. Terima kasih banyak.
Presentasi yang sangat baik dari Pak Yudo mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari, betapa pentingnya penghayatan tentang tubuh, ya, dan secara khusus tubuh yang feminin dan bahkan tubuh yang terluka dalam perjamuan kudus yang kita laksanakan di gereja, begitu. Dan penekanannya bahwa perjamuan bukan hanya hal yang simbolik tentang tubuh Yesus, tetapi ada realitas yang dihayati, yaitu realitas baik yang terluka, tentang tubuh yang terluka, ataupun juga realitas yang siapa yang melukai. Terima kasih Pak Yudo. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pembicara yang ketiga. Izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang ketiga pada hari ini, yaitu Lei Lukas Christian. Ya, dia berasal dari GKI Taman Majapahit Semarang. Ia menyelesaikan studi, ini menarik, menyelesaikan studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Tapi saat ini dia adalah seorang mahasiswa S2 Ilmu Kependetaan atau MDiv di Pascasarjana Teologi UKDW. Dan ia mempunyai minat penelitian yang cukup bervariasi, mulai dari Human Resource dan Strategic Management, disabilitas, perjanjian baru, LGBT, hingga pendidikan Kristiani. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan kepada Mas Lukas sampai dengan pukul 17:07. Oke, Silakan. terima kasih Mas Timotius untuk waktunya. Saya izin share screen menggunakan yang lainnya karena yang satu laptopnya nggak bisa sound, yang satu laptopnya nggak bisa ini. Ya. Coba gabungkan keduanya. Oke, cukup terlihat ya teman-teman. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ya, oke. Judul tulisan saya sederhana, Kristoqueer. Saya sebenarnya juga masih ragu dengan nama ini, kan makanya sempat ngobrol juga dengan Mas Andreas apakah mau memakai kata Kristoqueer ini sebagai judul utamanya. Kemudian saya mengacu pada dua paper saya sebenarnya. Yang pertama adalah paper Kristologi, yang kedua adalah paper spiritualitas dan seksualitas. Ya, jadi ada dua paper yang kemudian saya coba kawinkan dalam tulisan ini, gitu ya. Kristoqueer sebagai sebuah refleksi kristologi terhadap dan oleh kelompok queer. Jadi di sini refleksi kristologinya bukan hanya untuk kelompok queer, tetapi juga bagi kita yang melihat teman-teman queer itu. Yang pertama, latar belakang yang akan coba saya sampaikan adalah pertama adalah fakta kelompok queer di Indonesia. Secara umum saja saya sampaikan. Sebenarnya kalau misalnya mau tahu fakta kelompok queer yang ada di Indonesia cukup dalam, cukup mengerikan gitu ya. Hingga tahun yang paling tidak saya tahu hingga tahun 2020 kemarin itu tuh masih ada kekerasan dan sebagainya. Nanti saya coba sampaikan juga. Kemudian saya menggunakan kristologi feminis sebagai sebuah dasar. Jadi dasar dari tulisan saya ini adalah kristologi feminis yang kemudian akan saya coba kawinkan dengan fenomena kelompok queer yang ada di Indonesia. Cukup panjang di bagian ini. Kemudian ada sebuah refleksi di situ, adakah Kristus di antara kami? Refleksi ini kemudian sepakat lah ibaratnya seperti itu dengan salah satu narasumber saya yang saya wawancara karena dia adalah salah satu penyintas kekerasan kelompok queer seperti itu. Kemudian kesimpulannya adalah Kristoqueer sebagai satu pemikiran alternatif kristologi yang saya nilai sebagai kristologi kontekstual. Kita masuk ke pendahuluan dan fakta kelompok queer di Indonesia. Secara umum, kekerasan kelompok queer akan selalu mengalami kekerasan yang sistemik, kekerasan sistemik sifatnya. Selama 12 tahun terakhir misalnya dari komunitas Arus Pelangi melaporkan bahwa banyak sekali tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dan bahkan aparat negara. Jadi artinya di sini kelompok ini benar-benar dalam posisi yang terrepresi, tertekan, terkucilkan. Bahkan beberapa di antara mereka juga harus kehilangan nyawa mereka akibat dari bukan hanya tindakan, tetapi juga aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mirisnya kemudian negara malah membiarkan hal itu terjadi. Bahkan seperti yang mungkin Ibu Bapak Saudara tahu, di Bogor kemarin ada satu kisah yang cukup
cukup struggling buat teman-teman queer yang ada di sana, bahwa ada satu perda di Bogor, di kota atau di Kabupaten Bogor, saya sedikit miss di situ, tetapi yang pasti adalah di perda itu justru membuat kelompok queer ini semakin terrepresi, semakin termarginalkan, dan bahkan mendapat tindak kekerasan. Yang selanjutnya, saya mencoba menggunakan pendapat dari Chon Seng Song. Tulisannya cukup menyentuh buat saya, dan untuk sebagian besar kelompok queer, gitu ya. Chon Seng Song mengatakan seperti ini, langit yang beku, jalan gelap, kumuh dan pekat. Lalu di manakah Yesus berada? Apakah Kristus menyelamatkan dan kemudian menebus? Saya tambahkan kelompok queer yang tertindas, bukan hanya perempuan. Sekali lagi, apakah Kristus menyelamatkan dan menebus kelompok queer yang tertindas? Selanjutnya, kita akan masuk ke kristologi feminis sebagai sebuah dasar. Kembali lagi saya ingatkan bahwa yang saya gunakan sebagai dasar dari tulisan saya adalah kristologi feminis. Saya berusaha untuk mencampur, dalam tanda kutip mencampur adukkan lah ya, seperti itu, apa yang coba saya pelajari selama saya kuliah di Fakultas Teologi. Yang pertama adalah kita membahas dulu tentang kristologi. Kristologi, saya mencoba menggabungkan antara dua pendapat, yaitu dari Grennan dan dari Ponawiratmo. Di sana dikatakan kristologi berusaha untuk menganalisis logos, mengenai Kristus baik dari pikiran dan ucapan, Yesus dan sasaran iman kepercayaan Kristen yang tak kalah penting. Kemudian adalah pengalaman batin bersama Kristus itu bersifat pribadi dan tidak saling memaksakan. Maksudnya begini, saya sebagai Lukas memiliki pengalaman pribadi yang jelas berbeda dengan misalnya Mas Timotius. Bagaimana kami merefleksikan Kristus jelas berbeda. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran saya bahwa pemahaman tentang Kristus oleh kelompok queer pasti akan unik dan berbeda. Kemudian yang berikutnya, dari konteks Asia, saya mengambil pendapat dari Peter Cepan. Pan mengatakan bahwa kristologi dari sudut pandang orang Asia adalah kristologi yang membebaskan di tengah berbagai macam bentuk kekerasan sistemik di berbagai negara di Asia. Artinya, kalau kita memandang dari sudut pandang kristologi konteks Asia, maka kita tidak bisa hanya berada dalam satu rumah saja, tetapi justru dalam satu keberagaman yang luar biasa. Dan di dalamnya juga termasuk kekerasan sistemik yang sekarang juga ada di Indonesia, di berbagai negara di Asia. Selanjutnya, saya menggunakan pendapat Chung Yung Lee yang menambahkan bahwa kelompok liang yang tertindas dan termarginalkan juga dapat membangun konstruksi pemahaman tentang Yesus dalam konteksnya masing-masing. Maksudnya, bisa jadi orang yang ada di Indonesia memiliki pandangan Kristus tentang Kristus berbeda dengan orang yang ada di tempat yang lain, misalnya di Malaysia atau di Singapura, walaupun mereka mendapatkan tindak kekerasan yang sama. Yang kemudian adalah kristologi dalam konteks Asia. Saya juga menggunakan, nah ini adalah tokoh utama yang akan saya gunakan pendapatnya, Chok Hyun Kyung. Kyung memandang Yesus sebagai seorang ibu yang turut menderita bersama anak-anaknya. Ia juga membongkar pandangan Yesus sebagai laki-laki yang menindas anak-anaknya. Kyung akan saya bahas lebih panjang nanti di bagian belakang, terutama nanti kalau misalnya paper saya sudah terbit, ada di bagian warnanya itu warnanya Kyung sekali kayak gitu, bisa dikatakan. Ya, untuk memulainya kita mulai dari kriteria kristologi kontekstual. Saya menggunakan HATE di sini. Ada 4 hal paling tidak yang saya coba temukan. Yang pertama adalah kesetiaan pada tradisi Kristiani, kemudian kesinambungan, kejelasan kaitan dengan masa sekarang, kemudian memberdayakan dan menguatkan kehidupan iman Kristiani. Dari ini, saya bisa menggambarkan Yesus yang juga menderita, dapat direfleksikan dengan gambaran ibunya Maria. Maria harus berusaha payah melawan sebagai seorang perempuan yang hamil tanpa sosok suami. Yesus yang kemudian membebaskan Maria dari ketertindasan. Juga adalah Yesus yang diharapkan juga menjadi pembebas bagi kelompok queer yang tertindas saat ini. Selanjutnya adalah pendekatan kristologi.
kristologi dari atas dan kristologi dari bawah. Menurut kristologi dari atas berarti kita bicara soal Yesus sebagai roh yang melayang-layang, itu di sekitar kelompok queer diibaratkan dia adalah pribadi yang melindungi. Tetapi pada faktanya adalah ditambah lagi ada pemikiran bahwa ada kehidupan setelah kematian oleh beberapa anggota kelompok ini. Kristologi dari bawah kemudian melihat Yesus sebagai hamba yang ikut menderita bersama kelompok queer. Di sini saya tarik konteksnya. Hal ini kemudian juga terlihat dari bagaimana mereka memandang keluarga dan negara yang menolak keberadaan mereka. Jadi saya masih menggunakan dua macam ya, masih kristologi dari atas dan kristologi dari bawah. Pertanyaannya kemudian adalah pertanyaan reflektif dari Kyung yang kemudian saya coba tarik sedikit ke arah queer. Ya. Jadi apakah Yesus sama dengan kelompok mayoritas gender dan seksual yang menyiksa dan menambahkan beban hidup kepada mereka? Yang kedua, tidak dapatkah kelompok ini hidup seutuhnya dan turut mencintai Yesus di tengah keberagaman gender dan seksual mereka? Kemudian, Kyung juga mengatakan, apakah Yesus sama dengan pribadi-pribadi yang memiliki kekuatan dan dominasi yang menindas mereka yang lemah dan terpinggirkan? Apakah gambaran Yesus sebagai kekasih, sahabat, dan bahkan hamba yang menderita juga turut dirasakan oleh kelompok queer, terutama kelompok queer di Indonesia? Faktanya adalah, ini tadi saya coba melihat ada chat yang mengatakan sebenarnya queer itu apa sih? Saya mencoba merangkum dari beberapa sumber gitu ya. Queer adalah cara seseorang untuk menunjukkan sikap terhadap konsep seksualitas seseorang yang diciptakan oleh wacana, konfigurasi kekuasaan, keajekan identitas, serta usaha untuk membongkar ketiganya. Jadi yang terpenting ya di sini kalau misalnya kita ngomongin queer adalah bagaimana caranya kita kemudian membongkar wacana, membongkar konfigurasi kekuasaan dan keajekan identitas yang selama ini sudah ada secara umum, misalnya ada di masyarakat secara general gitu ya. Dan ini adalah fakta dari kelompok queer yang ada di Indonesia. 41,1% orang Indonesia menolak keberadaan kelompok ini. 55,23% orang Indonesia akan menolak anggota kelompok keluarga mereka yang termasuk dalam kelompok queer. Tetapi ada 57,7% menyadari bahwa keberadaan kelompok queer ini ada. Namun nilai-nilai keagamaan yang kuat kemudian menjadi faktor utama penolakan orang Indonesia terhadap keberadaan kelompok queer. Hal ini kemudian ditambah dengan adanya penolakan pemerintah seperti saya jelaskan di awal, bahwa kurang lebih ada 16 kepala daerah yang dengan sengaja membuat peraturan yang menyingkirkan kelompok queer atas dasar agama. Data ini saya dapatkan di tahun 2021. Jadi di tahun 2022 ini saya yakin bahwa angkanya akan bertambah. Karena di awal 2022 saja kita tahu bahwa Bogor, seperti tadi saya jelaskan di awal, Bogor juga sudah ngomong bahwa mereka menolak adanya keberadaan kelompok queer di sana. Selanjutnya, saya masuk ke adakah Kristus di antara kami? Penderitaan Yesus sebagai nabi ya. Kemudian secara fisik dan psikologis juga dirasakan oleh anggota kelompok queer di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh pemikiran orang Kristen Indonesia bahwa Yesus akan menghukum kelompok queer. Banyak ya kita mendengar suara-suara seperti itu. Banyak tafsiran-tafsiran liar dari penginjil-penginjil yang kemudian malah menekan kelompok queer. Banyak sekali. Yang saya dapatkan terakhir itu ada satu organisasi juga mengatakan bahwa queer itu memang tidak boleh, tidak pantas untuk masuk di gereja dan sebagainya. Jadi secara fisik dan secara psikologis mereka juga menderita. Yang kedua, kelompok queer di Indonesia juga berusaha melepaskan diri dari penindasan kelompok mayoritas dan dominan. Salah satunya adalah misalnya begini, kelompok ini kemudian berjuang bukan hanya untuk kelompoknya sendiri, tetapi untuk kelompok perempuan misalnya. Kalau kita mengingat ada RUU TPKS, di situ masuk juga teman-teman queer yang berusaha untuk membebaskan bukan hanya diri mereka, tetapi juga diri perempuan yang juga mengalami ancaman kalau misalnya anggaplah UU TPKS itu tidak
disahkan, misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah, refleksi kelompok queer ini ditarik ke pendapat dari Hyun Kyung yang tadi coba saya jelaskan. Yesus sebagai kasih, Yesus sebagai sahabat, dan Yesus sebagai hamba yang menderita. Untuk ketiganya, untuk ketiga hal ini, kita memulainya dari Yesus sebagai kasih. Kelompok ini menganggap Yesus sebagai kasihnya, tanpa peduli jenis kelaminnya apa. Bahkan banyak dari anggota kelompok ini memaknai Yesus sebagai pribadi yang tidak berkelamin. Artinya, Yesus dianggap sebagai kekasih bagi semua orang, termasuk kekasih bagi kelompok queer. Sebagai kekasih, Yesus juga dapat digambarkan sebagai pribadi yang mencintai dan mengayomi. Kemudian sebagai kekasih, Yesus juga dapat digambarkan sebagai pribadi yang mencintai, mengayomi pasangannya tanpa syarat dan balasan. Sehingga dari sini kita dapat melihat dengan jelas gambaran Yesus yang melindungi kekasihnya dari berbagai macam tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparatur negara, seperti yang sudah saya bahas di awal tadi. Bagi kelompok ini, Yesus juga dapat dianggap sebagai pribadi yang penuh kasih dan cinta, sekaligus pribadi yang ingin melindungi mereka, yang adalah kekasihnya. Selain itu, Yesus juga menginginkan dan menunjukkan cinta yang tak berbalas. Mungkin tidak seperti kekasih anggota kelompok queer yang dapat saja malah menyakiti fisik mereka, psikologis mereka, dan emosional mereka. Karena faktanya, kekerasan terhadap kelompok queer tidak terjadi dari luar kelompok queer saja, tapi juga dari dalam kelompok queer itu sendiri. Yang kedua adalah gambaran Yesus sebagai seorang sahabat. Saya mencoba mengutip dari Amsal 17:17 misalnya, mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat sejati itulah yang kemudian senantiasa menghadirkan dirinya, bukan hanya untuk mendengar, tetapi lebih daripada itu ia juga turut menghibur sahabat yang terluka dan terjebak di dalam kesukaran hidupnya. Mereka berusaha saling menopang satu sama lain dan berusaha untuk selalu mengimani bahwa Yesus ada di sekitar mereka dan Yesus juga yang menopang keberadaan mereka. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, Yesus sebagai hamba yang menderita. Saya jadi teringat pada kisah dua orang murid yang berjalan ke Emmaus dari Lukas 24 ayat 13 sampai 55. Di sana digambarkan bahwa ada hamba yang turut merasakan perjalanan penderitaan Yesus. Ya, itu juga yang dirasakan oleh kelompok queer. Saya katakan dari data-data yang sudah saya tunjukkan tadi menunjukkan bahwa banyak orang-orang dalam kelompok queer yang ternyata mereka juga mengalami pengusiran, pencurian, pengabaian, hingga percobaan bunuh diri, dan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok mereka sendiri dan bahkan dari luar kelompok mereka. Gambaran hamba yang turut menderita inilah yang kemudian menunjuk ingin ditarik oleh mereka untuk digambarkan bahwa Yesus hadir juga di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, saya menggambarkan kristologi Kristoqueer sebagai sebuah pemikiran alternatif, kristologi kontekstual, terutama bagi kelompok queer. Dibutuhkan satu pemikiran kontekstual yang berdasar dari refleksi kelompok ini. Kristoqueer juga adalah bentuk kelekatan hubungan antara Yesus Kristus dengan kelompok queer yang tertindas dan termarginalkan. Kurang lebih itu dari paper saya. Tentu saya membutuhkan banyak masukan, saya membutuhkan banyak saran dari Bapak Ibu Saudara semua, karena saya yakin bahwa untuk mendalami tiga hal, ya sekaligus saya katakan bahwa ada kristologi di situ, ada teologi feminis di situ, juga ada queer di situ, itu tidaklah mudah. Tetapi saya berharap dengan kita bisa mengawinkan ketiganya, itu akan menjadi satu karya yang baik, satu artikel yang bagus. Saya kira begitu saja, Mas Timo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lukas, presentasi yang sangat baik dan tepat waktu juga dari Mas Lukas ya, untuk mengajak kita untuk melihat, boleh ditutup share screen-nya, Mas Lukas, telah memberikan pemaparan yang menarik ya tentang bagaimana kelompok queer memahami tentang pribadi Yesus ya, bagaimana Yesus menjadi kekasih yang dapat mengayomi, mencintai ya tanpa syarat. Yesus menjadi
seorang sahabat yang juga berusaha untuk hadir bagi kelompok queer dan turut menghibur, dan bagaimana Yesus dihayati sebagai hamba yang menderita yang juga turut merasakan penderitaan itu, dan bersama-sama berjalan bersama dengan kelompok queer. Baik, terima kasih Mas Lukas untuk presentasinya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke... Sebelumnya kita foto bersama dulu ya, mumpung masih lengkap. Ya, baik Ibu. Teman-teman buka kameranya. Mau difoto dulu. Dokumentasi. Iya. Saya mulai tahan senyumnya ya, karena tidak tahu di gambar mana, di layar berapa. 1, 2, 3. Bentar. Kedua, belum terbuka semua nih, kedua. Ya, dibuka semua, biar kelihatan cantik. 1, 2, 3. Layar 3, belum buka semua. Waduh, cuma 3 orang nih yang terbuka. Halo, dibuka dulu kameranya sebentar. 1, 2, 3. Layar 4. Sepi semua, pada tidur. Layar 5 sama. Layar 6. Oke. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Belum ada ya yang menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, silakan boleh raise hand, Bapak Ibu, silakan aktifkan fitur raise hand-nya untuk bertanya. Saya sudah melihat Kak Obertina, ada lagi. Untuk sesi pertama ini saya batasi untuk 4 orang terlebih dahulu, dan saya harap Bapak Ibu bisa membatasi pertanyaannya tidak terlalu banyak dan bisa dijelaskan dengan singkat dan padat begitu ya. Jadi tidak terlalu panjang lebar untuk memakan waktu. Selain Kak Obertina, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, dipersilakan. Kita masih punya banyak waktu ya, sampai dengan pukul 18. Saya ya, saya. Oh baik, Ibu Asnat. Yang kedua, daripada nggak ada yang nanya. kita membutuhkan masukan Bapak Ibu untuk penulis-penulis kita pada edisi kali ini, karena nanti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan yang kedua Bapak Hesdo Kelvin, yang ketiga Bapak Hesdo Kelvin, baik. Kita akan dan yang keempat, oke. Ya, Ibu Yudit ya, baik. Ada 4, oke, boleh satu lagi Arisdo deh, 5 orang berarti ya. Jadi untuk sesi pertama 5 orang terlebih dahulu. Jadi saya berikan kesempatan untuk 5 orang ini untuk memberikan pertanyaan. Para narasumber silakan mencatat pertanyaannya. Lalu setelah pertanyaan disampaikan bisa langsung dijawab satu persatu begitu. Yang pertama dari isi presensi dulu ya, sambil isi baik, presensi Ibu. Silakan Bapak Ibu yang baru hadir untuk mengisi kembali untuk mengisi daftar hadir. Yang pertama Kak Obertina, silakan. Terima kasih Timo, terima kasih teman-teman, bapak-bapak, mas-mas yang sudah berbagi pengetahuan dan juga tulisannya yang luar biasa keren-keren ya. Saya hanya satu untuk Pak Yudo. Kebetulan topik kita sama, saya juga menulis tentang teologi tubuh. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak harus dijawab sekarang, tapi bisa Bapak gumuli dalam melengkapi tulisan itu. Yang pertama, ketika saya baca Isherwood, saya memahami yang Isherwood maksudkan adalah berbeda sama sekali dengan yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi Paulus berteologi tentang tubuh, sedangkan Isherwood dia mengatakan berteologi dari tubuh. Jadi tubuh yang menjadi situs berteologi, dan itu juga yang saya pakai ketika saya menulis tesis saya terkait dengan incest. Jadi saya ingin dengar lebih jauh dari Bapak ya. Bapak yang Bapak maksud itu berteologi tentang tubuh atau berteologi dari tubuh. Kalau berteologi tentang tubuh, tubuh menjadi topik pembicaraan dalam teologi itu ya. Tapi kalau berteologi dari tubuh, tubuh itu yang menjadi situs, yang menjadi tempat berteologi itu. Kemudian yang kedua, ketika Bapak menghubungkan perjamuan kudus dengan tubuh, terutama pengalaman tubuh perempuan,
saya ingin mengajak Bapak berjalan lebih jauh, memikirkan bagaimana kira-kira kalau perjamuan kudus dilihat, dibaca, dialami dari pengalaman perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, yang tubuhnya terpecah, yang seringkali dibungkam dengan mengatakan itu ayahmu, kamu harus berkorban demi nama baiknya, itu abangmu, kamu harus berkorban demi nama baiknya gitu. Karena akan menjadi berbahaya ketika tadi Bapak mengatakan ada statement yang tubuh yang terpecah itu harus dirayakan, gitu ya. Bagaimana pemikiran ini, pemahaman ini bisa kita katakan kepada para perempuan, anak perempuan yang diperkosa oleh ayahnya, oleh para pendeta, oleh ustadz dan lain sebagainya begitu, orang-orang yang mereka percayai begitu. Kemudian pertanyaan terakhir, ketika Bapak mengatakan perjamuan kudus dan tubuh feminin menunjuk pada tubuh perempuan yang dirayakan, yang terhubung pada kehidupan. Saya juga mau mengajak untuk berjalan lebih jauh. Kira-kira bagaimana kita mau mengatakan ini pada perempuan yang mandul, perempuan yang penyintas kanker payudara, perempuan yang penyintas kanker rahim, dan sebagainya begitu. Terima kasih banyak Pak Yudo memperkaya saya dari presentasi. Terima kasih. Terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat jelas dari Kak Obertina. Selanjutnya dari Pak Hesdo Kelvin, silakan. Baik, terima kasih Mas Timotius untuk kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Selamat sore Bapak Ibu dan terlebih khusus para pembicara. Pertanyaan saya mungkin tidak hanya ditujukan ke Kak Lukas ya, tetapi mungkin Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan juga boleh. Saya bertanya seputar dengan pemahaman mengenai Christoqueer tadi. Pertama, saya sendiri latar belakangnya bukan orang teologi ya, jadi saya hadir sebagai orang awam yang sebenarnya ingin belajar dan ingin tahu. Ya, pertanyaan saya setelah mencermati yang tadi disampaikan oleh Kak Lukas mengenai Christoqueer itu, kira-kira landasannya kan adalah kristologi feminis dan juga bagaimana kelompok queer itu sendiri ya. Nah, ketika saya melihat pada kisah tentang penciptaan ya, lagi-lagi mungkin ini kerangka teologinya tidak tepat karena saya bukan orang teologi, tapi saya berusaha untuk bertanya pada Kejadian 1 ayat 27 itu kan dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu kemudian di ayat 28 dilanjutkan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, pertanyaan saya, kalau sebagai orang awam yang membaca secara harfiah, tentu saya sendiri melihat bahwa jelas di dalam Alkitab sendiri secara sederhana yang bisa saya pahami bahwa pada mulanya itu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian tadi di dalam presentasi yang disampaikan oleh Kak Lukas mengenai Christoqueer itu kan memberikan sebuah pandangan yang berbeda. Nah, kalau misalnya sebagai orang awam saya bertanya, letak kelompok queer pada cerita penciptaan itu sendiri kira-kira bisa didapatkan dari sisi mananya gitu. Karena saya sebagai orang awam, saya agak sulit untuk mencerna itu karena lagi-lagi akan berpatokan pada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi mungkin bisa diberikan gambaran yang lebih sederhana ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hesdo. Selanjutnya Ibu Asnat, silakan Ibu. Ya, untuk Pak Yudo ya, nanti bicara menyinggung tentang perjamuan, tentang sakramen gitu. Nah, mungkin ada baiknya juga untuk dihubungkan dengan perempuan yang di awal-awalnya itu kan tidak diizinkan untuk menjadi imam atau untuk menjadi pendeta. Ya, dan tugas itu kan termasuk juga melayankan ekaristi dan perjamuan kudus. Nah, salah satu alasan juga kadang perempuan itu tidak diizinkan untuk berkhotbah ya, untuk melayani karena tubuhnya yang dianggap sebagai sesuatu yang kotor atau najis. Ya, apalagi dia menstruasi ya, menstruasi mengeluarkan darah itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat justru perempuan itu menggunakan menstruasi perempuan sebagai teologi untuk berbicara tentang Kristus. Karena perempuan itu menumpahkan darah, menstruasi itu kan berkaitan dengan kehidupan juga gitu ya. Jadi perempuan yang melahirkan kehidupan, melahirkan anak. Jadi ketika
berbicara tentang inilah darahku yang tertumpah, menurut saya sih justru perempuan yang lebih menghayati itu, karena setiap bulan dia menumpahkan darahnya gitu ya, daripada laki-laki yang tidak pernah merasakan bagaimana menumpahkan darah. Ya, perempuanlah yang sebenarnya lebih cocok jadi imam, jadi pendeta menurut saya, dan berbicara tentang menumpahkan darah karena mereka punya pengalaman tentang itu. Belum lagi ketika dia melahirkan, dia menumpahkan banyak darah, ya, karena dia melahirkan kehidupan. Gitu. Jadi apa ya? Jadi tubuh perempuan itu bisa digunakan untuk berbicara tentang siapa Kristus itu yang menumpahkan darah untuk kehidupan. Ya, nah itu usul saya yang mungkin bisa ditambahkan untuk Pak Yudo. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Hasnat. Sudah 2 penanya untuk Pak Yudo dan 1 penanya untuk Mas Lukas. Selanjutnya Ibu Yudit. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Saya baru di jalan sambil ngikutin, jadi tidak terlalu menangkap. Tapi beberapa hal bisa kita diskusikan. Yang pertama, sejak kapan untuk Pak Paulus ya, Mas Paulus, kira-kira sejak kapan pengalaman perempuan itu bisa kita yakini bahwa pengalaman menulis tentang pengalamannya, kesehariannya, kehidupannya, pergulatannya itu dilihat sebagai teologi dari perempuan itu sendiri. Karena apa? Ya, sebagaimana kita ketahui, sejarah kita selalu sejarah yang bicara tentang pemilik publik laki-laki gitu. Nah, bagaimana itu dilihat sehingga semua orang harus mampu menghadirkan teologinya itu dari pengalaman dia sendiri, pengalaman perempuan yang kaya. Itu yang pertama. Sedangkan untuk Pak Yudo, saya tertarik sekali dengan perjamuan. Ada satu yang menggelisahkan bahwa pada setiap perjamuan kita merayakan tubuh, sudah ditanyakan oleh Kak Albertin tadi juga, ada sedikit paradoks di sini. Pada setiap kali perjamuan kita merayakan tubuh yang terpecah, apakah itu tidak membuat kita meritualkan sebuah kekerasan? Kita meritualkan, mengingat lagi, mengenang kembali. Seperti dengan peristiwa-peristiwa Paskah, orang melakukan jejak jalan salib, dan setiap kali kita dipertontonkan dengan kekerasan, dengan tubuh yang dilukai, dirobek sana-sini, dipaku, digantung dalam korban-korban politik itu. Apakah itu yang kita mau rayakan? Atau yang dimaksud dengan pada setiap perjamuan kita merayakan tubuh yang terpecah, kalau perempuan diajak masuk ke situ, maka kita melihat tubuh perempuan itu sebagai sakramentum kehadiran Allah. Kenapa? Tubuh yang terkoyak, tubuh yang dikorbankan, seluruh hidupnya itu selalu memberi. Tidak ada tubuh yang pernah sedemikian adil membagi tubuhnya dengan kehidupan, kecuali perempuan. Bahwa setiap kali orang bicara soal perjamuan, maka di ritual perjamuan atau keseharian hidup, perjamuan itu, meja makan itu selalu perempuan yang ada di situ, tokoh utama di situ. Nah, bagaimana itu dilihat? Nah, sehingga dengan mengatakan pada setiap perjamuan kita merayakan tubuh yang terpecah, kita mengubahnya dengan mengatakan bahwa setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan, kita memuliakan tubuh perempuan. Kita meneriakkan kepada semesta ini, kepada dunia ini, bahwa tidak boleh lagi ada tubuh yang terkoyak. Tidak boleh lagi ada darah yang tertumpahkan. Tidak boleh lagi ada tubuh yang direndahkan. Sebab tubuh adalah sakramentum Allah, kehadiran Allah. Sesuatu yang kudus, yang mulia. Itu yang mesti menurut saya kita lihat lagi. Sebab penghayatan terhadap itu kalau pada konteks keseharian, misalnya kalau panitia apa itu seksi konsumsi itu pasti perempuan. Tidak mau ada laki-laki yang di situ. Tapi pada perjamuan, pada setiap kali perjamuan di gereja,
laki-laki dengan gagahnya pegang baki antar cawan dan apa tidak malu-malu gitu. Tapi coba bilang di meja makan biasa di rumah, mana mau mereka gitu. Itu ada juga paradoks yang kita lihat di situ. Baik, Ibu, ada lagi? Yang kemudian yang terakhir, bagaimana kita melihat queer itu, saya tertarik dengan pembicara ketiga itu tentang tubuh queer itu. Mungkin mesti ditambahkan juga bahwa sebetulnya bukan negara yang absen, bukan hanya negara yang absen terhadap tubuh queer dengan adanya perda-perda itu. Agama adalah orang nomor satu yang absen. Pengabaian terhadap queer itu. Karena apa? Kita selalu berpatokan pada teks kitab. Seolah-olah itu teks yang ditulis Tuhan dan itu sudah terjadi. Orang-orang queer dengan queer, tubuh queer itu sudah sama sekali tidak diindahkan, tidak dihargai. Jadi agama adalah nomor satu. Agamalah menjadi sebab dari ketidakadilan, dari diskriminasi, dari pengabaian terhadap tubuh queer itu. Nah, karena itu tawaran Yesus sebagai sahabat itu justru jauh lebih menarik. Yesus sebagai sahabat yang mencintai, tidak memandang, itu jauh lebih keren dikenakan di situ. Kalau sebagai hamba saya merasa masih agak berjarak, tapi sebagai sahabat, seorang sahabat menaruh kasih, menaruh perhatian, setiap saat ada bersama-sama, bahkan dia adalah orang pertama yang harus hadir ketika dia mengalami diskriminasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yudit. Pertanyaannya untuk ketiga narasumber berarti ya. Terakhir untuk sesi pertama ada Arisdo, silakan. Oke, halo teman-teman. Salam kenal. Perkenalkan saya Arisdo. Saya seorang aktivis gay yang senang belajar mengenai teologi. Dan tentunya di sini saya mengapresiasi sekali karena teman-teman di sini mulai berbicara mengenai queer dalam lensa teologi dan feminis juga. Aku ingin bertanya kepada Kak Lukas, dan aku sebelumnya ingin berterima kasih dan mengapresiasi karena Kak Lukas berhasil untuk menantang teologi-teologi yang heteronormatif dan teologi-teologi yang patriarki yang memang sering banget diajarkan di atas mimbar atau oleh penatua, bahkan oleh jemaat itu sendiri. Dan realitas ini memang sering banget menjadi hal yang mengucilkan teman-teman LGBT, mengucilkan pemahaman teman-teman LGBT, hal hasil, baik dari teman-teman kami, teman-teman LGBT, keluar dari gereja karena gereja tidak bisa menyediakan pola pemahaman yang ramah bagi teman-teman LGBT, terlebih teman-teman queer. Dan dari kristologi queer yang disampaikan oleh Kak Lukas menjadi salah satu acuan yang penting gitu untuk di dalam gereja. Pertanyaan bagiku sih sebenarnya Kak Lukas, bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan queer ini di dalam gereja? Apakah bisa kita menyampaikan, kita akan berhadapan juga langsung dengan akar yang selama ini sudah mengakar kuat di dalam gereja dengan nilai heteronormatif, di mana kalau misalkan aku ke gereja aku harus normal tanda kutip atau harus straight, atau aku harus ke gereja dengan penampilan aku sebagai cowok jalan maskulin gitu. Aku lebih bertanya bagaimana sih kita bisa menyampaikan queer ini di dalam gereja? Apakah di saat kita menyampaikan kita akan berhadapan langsung dengan pemimpin dan politik-politik yang selama ini di dalam gereja? Begitu sih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Arisdo untuk pertanyaannya. Jadi untuk Mas Lukas saja ya. Silahkan kita mulai dari Mas Paulus ya, yang mendapatkan pertanyaan dari Ibu Yudit ya. Ya, silahkan. Suaranya tidak terdengar. Sekarang apakah terdengar? Ya, baru terdengar. Ya, oke, terima kasih. Termute. Ya. Oh, sorry. Nah, itu pengalaman itu sudah muncul sejak abad pertengahan. Kalau misalnya lihat sejarah ibu-ibu gereja, tadi saya sudah singgung sedikit gitu, Hildegard Bingen, lalu juga para ibu juga Helena Siso seperti itu. Dia filsuf
tapi juga aktivis gereja, jadi sudah banyak pengalaman itu. Tapi memang pengalaman itu dibungkam karena kuatnya budaya patriarki seperti itu. Tapi kisah-kisah pengalaman itu mulai diangkat di perjuangan gerakan-gerakan feminis di gelombang 1 baru mulai terlihat meskipun tidak kuat seperti gelombang 3. Sebenarnya tulisan saya untuk mengajak bahwa kita berikan ruang kepada mereka, kepada perempuan, kepada queer untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri gitu. Bukan kita membahasakan, tapi benar-benar mereka bercerita tentang pengalaman hidupnya, berefleksi seperti tentang Kristus. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin nanti Ibu Yudit bisa menanggapi setelahnya. Saya meminta kesediaan untuk Pak Yudo terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Kak Obertina, kemudian dari Ibu Yudit, dari Ibu Asnat, dan juga dari gitu. Silakan Pak Yudo. Iya, terima kasih Pak Timo. Terima kasih. Ini ibu-ibu yang memberikan tanggapan. Yang pertama untuk Bu Yudit, apakah tiap perjamuan kudus tubuh yang terpecah itu akan menjadi sebuah ritual kekerasan? Faktanya adalah bahwa perjamuan kudus seringkali memang menjadi momen untuk mengingat peristiwa kekerasan terhadap tubuh Yesus. Tetapi tentu makna penghayatan dalam keseharian tidak berhenti pada hanya tentang realita adanya kekerasan terhadap tubuh Yesus, tetapi lebih daripada itu. Artinya dari diskusi ini saya bisa sedikit menarik sebuah kesimpulan, makna perjamuan kudus kemudian menjadi sangat terbuka untuk dipahami lebih luas lagi. Tidak hanya pada mengingat apa yang pernah terjadi, tetapi juga menjadi pijakan untuk apa yang dilakukan. Seperti tadi yang disinggung oleh Ibu Yudit, melalui perjamuan kita diingatkan untuk menghentikan tindakan yang mengakibatkan luka terhadap tubuh misalnya. Menghentikan tindakan yang merendahkan tubuh. Maka kemudian memang tulisan saya memang lebih kepada sebuah gagasan, tawaran untuk bersama-sama menghormati, menghargai tubuh. Gitu ya. Terima kasih untuk masukannya Ibu Yudit. Lalu kemudian Bu Asnat, terima kasih juga masukannya. Jadi tanggapan saya hanya ucapan terima kasih karena memang Bu Asnat mengajak untuk lebih mendalami lagi tulisan yang akan saya sajikan dalam buku nantinya. Dan juga untuk Bu Obertina. Nah, ini terima kasih. Saya sebenarnya menunggu tesisnya ini ya, supaya saya juga bisa mempelajari itu, dan ini tentu apa yang dibahas Ibu Obertina dalam tesis itu akan jauh lebih luas cakupannya daripada yang saya tulis, karena memang tulisan atau paper yang saya presentasikan hari ini beranjak dari perjumpaan pengalaman si jemaat begitu ya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi memang batasan masalah saya memang lebih fokusnya ke sana, bagaimana menghargai, menghormati tubuh melalui perjamuan dalam konteks rumah tangga atau keluarga. Dan terima kasih untuk masukannya, untuk saya lebih melihat lagi lebih luas begitu ya. Tapi toh bagaimanapun saya harus mengakui tulisan saya tidak bisa mencakup semua, begitu ya, sangat terbatas. Tetapi setidaknya dari catatan yang Ibu berikan membuat saya harus jelas memberikan batasan itu sehingga kemudian tidak dimultitafsir atau disalah pahami. Begitu saya kira. Terima kasih Ibu Obertina, Bu Asnat, dan Bu Yudit. Begitu Bang Timo, saya kembalikan. Baik, Pak Yudo, terima kasih. Selanjutnya Mas Lukas, silakan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Pak Hesdo, kemudian Ibu Yudit, dan juga Arisdo. Oke, ya terima kasih Mas Timo. Yang pertama tentang dari Kak Hesdo ya, kejadian 1:27-28. Menarik, karena memang awalnya kita cuma ngomong oke laki-laki dan perempuan, tapi saya tidak memandang ke itu. Saya justru memandang bahwa Allah atau Elohim itu ternyata kalau kita ngomong pakai bahasa Ibrani, dia bukanlah laki-laki, tetapi perempuan.
bukan maskulin tapi feminin. Tetapi kemudian secara lanjut kelompok queer itu tuh melihat bahwa Allah itu tidak berkelamin. Jadi kalau kita melihat menggunakan konsep Allah tidak berkelamin ini, kita tarik ke Kejadian 1:26-27, tampaknya lumayan cukup mengagetkan ya. Perempuan dan laki-laki kah? Hanya 2 kah? Ataukah ada yang lain di situ? Karena yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah seorang pribadi yang tidak berkelamin. Jadi sangat mungkin penafsiran dari Kejadian 1:26-27 itu juga dibaca bukan hanya perempuan dan laki-laki, tetapi juga mereka yang tidak berkelamin. Itu dari saya untuk yang Christoqueer, kemudian dibaca dari Kejadian 1:27-28. Yang kedua, tadi dari Kak Obertina, terima kasih untuk masukannya Kak, memang benar, bukan hanya negara yang absen, tapi agama yang absen. Barusan minggu lalu, saya sempat dapat link gitu ya dari seseorang, saya tidak mau sebut namanya dan tidak mau sebut pribadinya. Dia mengatakan nih, ada link gitu ya, ada link tentang queer, tentang LGBT kayak itu. Kemudian saya coba mendengarkan. Di situ dari jawaban.com kalau nggak saya, dari YouTube ininya jawaban. Tapi yang saya coba lihat dari YouTube tersebut adalah memang mereka masih berpikirnya sangat-sangat ya udah cowok dan cewek. Alkitab pun juga mengatakan cowok dan cewek. Nah, ini yang jadi masalah. Agama mendiskriminasi ya jelas. Banyak malah. Kondisi saya membaca dari bukunya kumpulan artikel yang ditulis sebelumnya tentang gereja dan persoalan-persoalan di sekitar LGBT, Wastad menulis sangat banyak di situ. Bagaimana gereja secara lantang menolak keberadaan kelompok queer. Lalu di manakah kasih Kristus? Yang katanya ya, gereja itu adalah pribadi Kristus yang mendunia, yang membumi. Di manakah kemudian Kristus kalau misalnya kita menolak mereka? Kemudian tadi mungkin ya saya akan mencoba mendalami untuk di gambaran sahabat yang mencintai. Tapi saya juga tetap akan menekankan sebagai hamba yang menderita. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kelompok queer juga menderita. Mereka juga terjajah. Mereka juga kayak tadi saya sampaikan, mereka juga lah yang diancam kehidupannya. Mereka yang diancam pembunuhan. Mereka yang ditangkap. Mereka yang teman saya bunuh diri juga karena itu. Jadi terlalu banyak kisah-kisah kisah-kisah yang mengenaskan lah ibaratnya tentang kelompok queer. Lalu di manakah Yesus? Bisakah kemudian Yesus menjadi sahabat? Bukan hanya jadi sahabat, tapi juga menjadi hamba yang menderita. Yang bersama-sama dengan kelompok queer menjadi hamba yang menderita. Menderita karena apa? Menderita karena kelompok-kelompok di sekitar mereka. Saya katakan kelompok dominan, kelompok mayoritas yang malah menindas, yang malah membuat mereka semakin terancam kehidupannya, terancam keluarganya, terancam segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Yang ketiga, dari Kak Aristo. Terima kasih Kak, salam kenal. Saya juga pernah dengar beberapa kali Kak Aristo juga menjadi pembicara di webinar-webinar, gitu ya. Aplikasi ke dalam gereja memang sulit. Saya katakan sulit kenapa? Karena saya pun mengalaminya. Jadi kemarin waktu coba saya berbicara dengan salah satu pendeta ini udah ngomong, oke, sebenarnya gue udah begini. Sudah mengarah ke arah bagaimana gereja menerima kelompok gue. Tetapi yang selalu menjadi masalah bukan pemimpin jemaatnya, bukan pendeta atau romonya. Tetapi justru yang bermasalah itu adalah kerap kali adalah pandangan gereja itu yang kemudian sudah terlalu mengakar di pandangan jemaat. Gitu ya. Jadi akar inilah yang kemudian kalau bahasa saya kasar saya mohon maaf harus dicerabut. Nah, pencerabutan akar ini nggak gampang. Saya sadar dan itulah yang menjadi PR kemudian bagi kita, terutama bagi aktivis-aktivis teman-teman queer, aktivis queer yang memang juga peduli dengan gerejanya masing-masing. Bagaimana kemudian mereka mulai masuk ke sana
mulai masuk ke gereja-gereja untuk bisa kemudian mencoba melihat Alkitab dari sudut pandang lain, melihat liturgi dari sudut pandang lain, melihat ajaran-ajaran gereja, dogma-dogma dari sudut pandang yang lain. Dan saya yakin jika kita melakukan itu, gereja perlahan-lahan akan membuka pintunya untuk kelompok queer. Yang selanjutnya, akar-akar yang seperti apa? Apakah kemudian harus kitanya harus berpenampilan normal, kitanya harus begini? Menurut saya, jadilah apa adanya. Menurut saya jadilah apa adanya. Karena dengan menjadi apa adanya, disitulah kita menggambarkan Yesus yang sangat otentik. Ingat bahwa kita ini adalah gambaran Kristus. Dan saat kita misalnya sebagai seorang queer, tunjukkan itu. Tunjukkan bahwa Kristus yang Kristus yang tidak berkelamin itu juga adalah saya. Saya yang seorang queer misalnya, juga menunjukkan diri saya yang apa adanya saya. Jadi memang tidak perlu memaksa gereja untuk kemudian menyepakati ibaratnya seperti itu dengan apa yang kita pikirkan. Tapi paling tidak kita menunjukkan secara otentik siapa diri kita. Dan biarkan kemudian PR gereja itu menjadi PR-nya gereja, gitu ya. Tapi PR kita adalah bagaimana kemudian kita tetap bisa hadir di gereja sebagai seorang murid Yesus, sebagai anak Tuhan yang memiliki sudut pandang yang lain, yang memiliki sikap-sikap yang memang berguru kepada Yesus. Kurang lebih begitu saja dari saya, Mas Timo. Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Lukas. Berhubung kita sudah jam 17.37, saya masih bisa membuka satu sesi lagi untuk sesi kedua. Di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat ya, dari Julianus Peledo untuk Mas Paulus Eko, kemudian Kak Obertina lagi, ini untuk menambahkan ya, untuk tambahan ya, atau pertanyaan tambahan sepertinya. Kemudian dari Dr. Basaria, pertanyaan ini mungkin untuk semuanya atau mungkin untuk Pak Yudo saja. Dan tambahan lagi, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan untuk Mas Paulus? Tadi sudah dari untuk Pak Yudo, Arisdo sudah cukup banyak. Mungkin kepada Mas Paulus ada yang mau memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Ada yang mau untuk raise hand lagi? Kalau gitu saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Julianus. Nah, ini. Pertanyaan saya untuk Mas Paulus. Bagaimana autobiografi sebagai metode refleksi kristologi feminis dan queer diaplikasikan dalam pengumpulan data, khususnya terkait konsep Joan Laird di Unstory tentang pengalaman yang pahit dan memalukan? Terima kasih pertanyaannya. Kemudian tambahan untuk Pak Yudo dari Kak Obertina, baik juga ditambahkan pemahaman teologis terkait salib dan sengsara Kristus sebagai penyataan Allah yang turut menderita, sebagai penyataan Allah kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berada bersama dengan korban pada saat kekerasan seksual terjadi, dan Allah yang berhadapan dengan pelaku. Hal ini penting sebab dalam narasi-narasi korban kekerasan seksual, pertanyaan yang sering muncul adalah bahwa Allah absen ketika kekerasan seksual terjadi. Nah, kemudian dari Dr. Basaria, pertanyaan ini mungkin untuk Pak Yudo atau mungkin juga untuk semuanya, salib Kristen Protestan kosong tanpa tubuh Yesus karena Yesus sudah bangkit, atau karena tidak ingin lagi mengulang peristiwa kekerasan itu lagi? Itu pertanyaannya. Kemudian izin bertanya untuk Lukas dari Jen, bagaimana tanggapan etis teologis gereja terhadap komunitas queer? Oke. Lalu ada pertanyaan umum, mungkin ini bisa dijawab oleh yang membahas queer, yaitu Pak Yudo dan Mas Lukas dan Mas Paulus, yaitu apakah queer itu seperti LGBT? Nanti bisa mungkin tolong dijelaskan juga. Dan pertanyaan dari Krisan Raisya, silahkan. Sebenarnya saya nggak mau bertanya, cuma mau menanggapi aja, boleh nggak? Apa boleh terakhir aja nanti? Boleh, berikan tanggapan boleh.
Sebenarnya ya jadi gini, saya mengikuti dari awal ini acara diskusi ini, dan menarik sekali teman-teman, dan saya sebenarnya ini kerinduan saya sendiri untuk bisa mendengar yang namanya teologi feminis di mana-mana gitu, termasuk ya di gereja saya. Dan saya senang juga pendeta udah mulai banyak yang ngomongin ini juga gitu ya, walaupun masih ya agak dikit lah. Tapi saya lihat ketika lihat pemateri dan pemateri mendengar materi teman-teman tadi, saya agak nggak srek ya dengan dengan kesemua pemateri yang laki-laki. Sejujurnya itu yang menjadi ketidakserkan saya, dan saya pikir ketika kita berbicara mengenai feminisme adalah pengalaman ketubuhan perempuan. Itu tidak bisa kita kita tidak bisa tutup-tutupi, kita tidak bisa buang. Dan ketika saya tadi mendengar mengenai misalnya ada Ekaristi Perjamuan Kudus yang disinggungkan dengan tubuh perempuan, ketika itu diomongin oleh laki-laki gitu, saya tahu pesannya bagus, tapi nggak nyambung di telinga saya. Nggak bisa saya relate dengan hal itu. Mungkin, ketika tadi ada tanggapan dari Kak Obert, ada tanggapan dari Ibu Yudit, ada tanggapan dari perempuan-perempuan lainnya, saya baru bisa melihat gitu, oh ini ya teologi feminis yang diomongin dari perempuan. Nah, ini juga yang menjadi catatan. Mungkin next time kita akan menjadi pembicara dimanapun gitu. Mungkin teman-teman akan menjadi pembicara dimanapun, atau membuat sebuah acara dengan formatnya seperti ini dalam konteks feminis atau bukan. Ketika kita melihat panel kita semuanya laki-laki, kita harus bertanya balik. Panelnya inklusif atau enggak? Karena balik lagi ketika ngomongin feminisme itu adalah berawal dari pengalaman ketubuhan perempuan, sehingga perempuan nggak bisa tidak adakan di situ. Jadi kita nggak bisa, saya sebagai perempuan hanya mendengarkan saja, dan yang ngomongin itu laki-laki yang kalian nggak bisa berempati 100% dengan pengalaman ketubuhan perempuan. Jadi sekian itu aja. Mungkin ini juga pelajaran buat kita. Aku nggak punya hard feeling atau segala macam. Ini akan menjadi catatan kita bersama. Thank you. Terima kasih untuk tanggapannya ke Christian Raisya. Nanti mungkin bisa juga dibantu jawab oleh Pusat Studi Teologi Feminis yang akan menjelaskan dari Ibu Asnel atau Mas Andreas ya. Kemudian dari Ibu Yudit, apakah menambahkan pertanyaan atau tanggapan? Kemudian ya, terakhir baik. Ibu Asnaf untuk sesi yang kedua ya. Terakhir. Baik. Ke Mas Lukas lagi. Kenapa saya lebih suka sahabat? Di Yohanes 15 ayat 15 itu Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa ya. Wah. Suaranya hilang, Ibu. Ke-mute. Ya, ke-mute. Di unmute, Ibu. Unmute dulu. Ya. Di ayat 13, Yohanes 15 ayat 13 bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat di sini dia ikut menderita, pasti ikut menderita gitu. Orang dia sahabatnya disakiti, disolimi, dihancurkan, dianggap tidak ada gitu. Dia juga pasti merasakan hal yang sama. Dan karena itu sekali lagi saya masih lebih suka menawarkan Yesus menjadi sahabat bagi kaum queer itu. Sehingga kalau hamba lagi ya udah terlalu lama kita menjadi hamba. Mari kita menjadi sahabat. Lebih positifnya gitu. Sahabat yang peduli, sahabat yang rela menderita, yang ikut bersama-sama dalam penderitaan, dalam ketidakberdayaan, dalam penindasan, dalam segala hal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Ibu Asnat, silakan. Ya, saya tujukan ke Pak Yudo, ya mungkin juga Paulus bisa, karena ini tentang queer ya. Yang lalu sih saya pernah baca satu buku yang bicara tentang Yesus sebagai queer, gitu dari perspektif queer ya.
Jadi Yesus itu memang laki-laki, tapi ingat dia juga disebut sebagai Sophia, ya, feminin gitu ya, Sophia. Jadi di dalam diri Yesus sendiri ada dua sebenarnya, laki-laki dan perempuan. Jadi Yesus itu sebelumnya kan dia adalah firman, jadi disebut dengan hikmat, ya, hokmah gitu. Jadi disebut juga Sophia, gitu, feminin gitu. Nah itu bisa ditambahkan nanti. Saya lupa bukunya judulnya apa, saya harus cari lagi tentang itu. Ya, itu. Nah, kemudian saya langsung aja ya menanggapi yang tadi. Ya, jadi untuk Bu Krisan, ini memang kita menyebarkan brosur, flyer gitu, siapa yang mau menyumbangkan tulisan. Nah, kebetulan yang masuk ya memang imbang ya antara laki-laki dan perempuan. Ada 8 perempuan dan 9 laki-laki. Nah, kalau saya sih nggak masalah laki-laki gitu ya. Jadi di webinar 1 sampai 3 itu perempuan semua. Hari ini kebetulan laki-laki semua. Ya nggak masalah sih. Karena feminisme itu tidak sama dengan perempuan. Jadi gerakan feminis bukan gerakan perempuan, walaupun sejarah awalnya mulai dari gerakan perempuan, ya, perempuan-perempuan yang merasa tidak diperlakukan tidak adil ya selama ini. Tetapi sebagai sebuah gerakan, feminisme ini mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi yang feminis itu bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Jadi kita malah senang sebenarnya kalau laki-laki ikut di dalam gerakan ini. Ya, jadi kita bergerak bersama. Jadi laki-laki tidak menjadi saingan bagi kita yang harus dihindari, disingkirkan, tidak. Tetapi justru kita bergandengan tangan gitu. Dan saya senang kalau mereka bicara tentang kita gitu, walaupun tidak berarti mereka harus mengambil alih apa yang menjadi bagian dari perempuan, gitu ya. Jadi bersama-sama laki-laki dan perempuan. Jadi gerakan feminis malah bisa disebut sebagai gerakan pembebasan, ya, dan itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi mereka bertiga ini dan yang lain-lain itu juga bisa disebut sebagai feminis. Yudo seorang feminis, Paulus seorang feminis, Lukas seorang feminis, bisa aja, gitu ya. Nah itu yang ingin saya luruskan tentang gerakan feminisme. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Ibu Asnat. Dan pertanyaan-pertanyaannya ada 6 orang penanya berarti ya di sesi kedua, 6 tanggapan, 6 pertanyaan di sesi kedua ini. Silakan dijawab mulai dari Mas Paulus dan mohon untuk mungkin sekitar 3 menit saja atau 2 menit gitu ya. Silakan Mas Paulus. Ya, terima kasih. Pertanyaannya mungkin ini Ibu atau Bapak ya, Bu Julianes itu Ibu. Oke, terima kasih. Itu untold story, itu cerita yang tidak diungkapkan bisa diungkapkan dengan tidak hanya melalui cerita, mungkin bisa dengan tarian, tangisan atau seni seperti itu bisa dimunculkan, dan ketika dimasukkan di dalam kajian pengumpulan data itu bisa dihapus namanya atau pakai nama singkat seperti itu. Bahkan salah satunya Helena Siso, dia seorang filsuf, ketika menggambarkan kisahnya, tapi dia tidak membahas kristologi, itu dengan air susu ibu itu ya, ASI itu sebagai tinta putih yang menceritakan bagaimana dirinya. Bahkan saya sudah menulis artikel juga di Gema Theologica tentang kehinaan, itu Julia Kristeva juga menggambarkan tentang tangisan yang tidak terungkapkan. Untuk menunjukkan identitasnya, kehinaannya itu juga bisa. Tapi memang tidak kristologi. Jadi yang kalau kristologi, sabar ya Bu, bukunya akan terbit. Saya ini baru teaser. Ada banyak contoh-contoh yang saya bahas di situ. Molekot, lalu yang tadi disinggung Bu Asnat, itu juga ada di bukunya tentang Sophia dan juga bahkan partogenesis ini juga menjadi pertanyaan bersama buat teman-teman. Mungkin sebelum mengakhiri, apakah teman-teman setuju kalau Yesus adalah parthenogenesis, gitu, produk persilangan tanpa sel sperma, dia hanya menggunakan bahan dasar sel telur, lalu keluarnya laki-laki, itu produk parthenogenesis, atau juga itu bisa dikatakan Yesus sebagai intersex. Apakah setuju seperti itu? Karena ketika membaca buku itu perdebatannya panjang. Lalu berikutnya sepertinya cukup ya. Nah, kalau tentang queer, apakah queer itu LGBT? Sebenarnya tidak pas kalau queer sama dengan LGBT, karena ini
itu bagian yang terpisah seperti LGBTIQ seperti itu. Lalu juga aseksual seperti itu. Mungkin bisa jadi usulan yang baik ya untuk Bu Asnat dan juga Pak Stef untuk membuka kelas SOGI. Mungkin seperti itu. Untuk berikutnya kelas SOGI SC seperti lengkap supaya lebih lengkap. Cuman ikut kelas teologi feminis aja. Oh, suruh kuliah teologi feminis. Dibahas di situ. Ya, tentang SOGI SC. Nah, seperti itu. Itu menjadi bagian yang ini. Cuman memang dalam asisten saja, asisten Ibu Asnat. Iya. Cuman itu. Iya, suruh kasihkan buku itu. Nah, cuman memang dalam penulisan ini agak jalan singkat sih menggunakan kata queer. Seperti sebenarnya kurang pas karena banyak diskusi panjang. Queer studies tidak bisa menjadi payung besar dalam diskusi yang lain. Seperti itu. Mungkin pertanyaan penutup, apakah teman-teman setuju Yesus adalah produk parthenogenesis dan intersex? Baik, terima kasih Mas Paulus. Sebuah pertanyaan menarik ya untuk kita refleksikan, menjadi pertanyaan yang bisa kita renungkan setelah pertemuan ini, yaitu apakah Yesus bisa kita hayati sebagai produk parthenogenesis. Terima kasih. Selanjutnya dari tanggapan Pak Yudo, mungkin 3 menit saja Pak Yudo, silakan. Apa yang ditanggapi? Intinya terima kasih atas masukan dari Ibu Bapak sekalian, dan itu menjadi catatan bagi saya untuk memperlengkapi dan membenahi apa yang sudah saya buat. Demikian Pak Timothy, terima kasih. Tidak ada lagi Pak Yudo tambahan atau pertanyaan juga seperti Mas Paulus buat kita semua kita renungkan? Tidak ada. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yudo. Mas Lukas, tanggapan terakhir ya, karena memang waktunya sudah mau habis. Dari Mas Lukas mungkin silakan 3 menit atau 4 menit Mas Lukas. Oke. Dari Kak Jen, tanggapan etis teologis apa yang bisa muncul? Sederhananya adalah saat kita disebut sebagai anak Tuhan. Saya kembali lagi ke sana ya. Saat kita disebut sebagai anak Tuhan. Dan kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu ternyata nggak berkelamin. Bahkan tadi Bu Asnat ngomong, jangan-jangan Tuhan Yesus itu queer. Karena kita bisa lihat. Kita, apa ya istilahnya, pandangan kita tentang teman-teman queer, itu jangan sampai disamakan dengan mereka yang kemudian melakukan perbuatan seks atau kegiatan seksnya cowok sama cowok atau cewek sama cewek atau yang lain gitu ya. No, karena bedakan antara bagaimana kita memandang orientasi termasuk juga queer dengan bagaimana kemudian kita melihat kita melihat bagaimana mereka melakukan tindakan seksnya gitu. Ini yang perlu digarisbawahi dulu. Jadi secara etis seperti apa kita harus bisa membedakan dua ini gitu ya. Bagaimana LGBTIQ plus itu kemudian digambarkan secara mereka juga ngomong soal orientasi di situ. Kalau kita ngomong gingerbread gingerbread person misalnya, kita coba bisa membedakan apa itu orientasi, apa itu jenis kelamin, apa itu. Nah, di situ kita bisa masuk dari situ etisnya. Teologisnya teman-teman yang lain mungkin saya yakin juga sudah cukup menjelaskan gitu ya. Apalagi tadi Mas Paulus juga cukup mendalami soal itu, di mana banyak ayat Alkitab yang ternyata salah tafsir. Misalnya, banyak ayat Alkitab yang ternyata tafsirannya terlalu maskulin nih, terlalu dominan nih, sehingga hasil tafsiran itu membuat mereka menjadi menyerang, ibaratnya menyerang balik teman-teman queer gitu ya. Kemudian queer itu seperti LGBT, bukan? Ya, ini kalau misalnya saya menggunakan ini, kalau nanti lihat di artikel saya menggunakan kurang lebih ada, sebentar, kok hilang? Sebentar ya. Saya menggunakan lebih dari, ada 5 pengertian dari 5 tokoh yang berbeda soal queer. Dan itu semua kebanyakan adalah
tokohnya memang tokoh luar, tapi bisa diinterpretasi secara budaya Indonesia. Mauricio Raviola misalnya mengatakan bahwa queer itu sebagai cara menunjukkan sikap dan pandangan nonkonformis terhadap konstruksi wacana seksualitas. Dia muncul di UI gitu ya. Kemudian Hong Wei Pao dari Queer as Characteristic, The Beijing Queer Film Festival and Cultural Translation, dia mengatakan bahwa queer itu menunjukkan sebuah kemajuan pesat terhadap perjuangan kemanusiaan yang universal, Kemudian dari Carmen del Aversano, Research Program for Queer Studies, mengatakan bahwa sebentar saya cari dulu. Dikatakan bahwa queer adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan yang normal dan yang sah, yang dominan dan juga yang dominan, dapat dikatakan sebagai identitas tanpa esensi. Kemudian Henry Julius Wijaya, orang Indonesia. Dua artikelnya saya kutip dari Merasai Kosowski, Sekvik, dan kemudian Gender Identity, Queer Theory and Working with the Sociopolitical in Counseling and Psychotherapy. Di situ juga dia juga menekankan bahwa lagi-lagi ada wacana keajekan identitas, wacana kekuasaan, dan wacana-wacana lain yang akan istilahnya dihancurkan mungkin ya, yang akan ditembus, yang akan dibongkar ulang. Ya, sama seperti tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Asnat, bahwa yang namanya gerakan feminis, atau teologi feminis itu adalah teologi pembebasan. Queer pun demikian. Saat kita ngomong soal queer, berarti kita juga membebaskan mereka. Kita juga membebaskan penindasan-penindasan yang terjadi pada kelompok queer. Itu saja dari saya, mungkin Mas Timotius. Kalau yang tadi tanggapan dari Kak Kristan tadi sudah dijawab oleh Bu Asnat, jadi saya tidak perlu menanggapi lagi. Udah, kayaknya udah itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lukas. Maaf tadi terlewat Pak Yudo, ada yang harus Pak Yudo tanggapi ya. Silakan Pak Yudo, secara singkat saja Pak Yudo, tentang salib Kristen Protestan. Iya, sebenarnya saya juga sudah japri dengan Bu Basaria di chat. Tetapi memang saya mengakui saya tidak mendalami histori dari penggunaan simbol salib tersebut. Hanya menduga saja bahwa dalam bisa dikatakan perceraian begitu ya antara Katolik dengan Protestan, muncul gerakan-gerakan semacam anti Katolik kira-kira begitu, sehingga kemudian tidak menggunakan simbol-simbol yang mirip. Nah, saya menduga mungkin akarnya juga dari sana. Begitu, Bang Timo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudo. Terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara-saudari, sebuah diskusi yang sangat menarik hari ini. Terima kasih banyak untuk ketiga pembicara. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan tanggapan, memberikan masukan, memberikan kontribusi juga bagi buku yang akan ditulis. Dan puji Tuhan, walaupun memang pembicaranya tiga-tiganya adalah laki-laki, tetapi penanggapnya adalah dari para perempuan, dan itu sudah membangun dialog yang sudah cukup baik antara laki-laki dan perempuan ketika kita sama-sama berbicara tentang teologi feminis begitu. Terima kasih dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak selaku moderator. Saya serahkan kembali kepada Mas Andreas atau Ibu Asnat selaku Pusat Studi Teologi Feminis UKDW. Silakan, Pak Andreas. Ya, sebentar aja, Bu Asnat ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, secara khusus moderator Mas Timotius Ferdino dan juga ketiga narasumber. Minggu depan, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan presentasi yang juga cukup menarik menurut saya. Yang pertama dari Mas Timotius Ferdino, biasanya ngomong soal inkarnasi, tetapi ini bicara soal interkarnasi, inkarnasi dalam perspektif feminisme dan pasca modernisme. Lalu yang kedua dari Gus Amar Afikar, sekarang ada di London kalau tidak salah, dia adalah transmen, jadi seorang transmen aktivis di Indonesia, LGBTIQ yang sangat getol memperjuangkan isu itu. Judulnya adalah Membongkar Teologi Queerphobia, Menafsir Ulang Teks Islam. Dan yang ketiga saya menulis soal kristologi Quantum, icon queer, solidaritas, dan identitas subjektif. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali dan mengikuti webinar ini. Terima kasih untuk atensi dan juga perhatian
Bapak Ibu semuanya di dalam ruang virtual ini, banyak respon yang berharga, pertanyaan, tanggapan, dan semuanya itu memperkaya kita semuanya, dan kita bisa belajar begitu ya untuk paradigma yang baru di dalam proses berteologi. Mungkin Bu Asnat menambahkan sebelum kita akhiri dalam doa. Udah, saya kira cukup ya. Kita bertemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 4. Oke, saya meminta Kak Aubertina untuk menutup dalam doa. Apakah masih ada? Kak? Enggak ada. Mana? Enggak ada. Sudah keluar sepertinya. Oke, kalau begitu Bu Yudit saja minta tolong untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan dalam webinar ini. Kami berdoa kiranya Engkau meneguhkan kepada kami cinta yang sungguh-sungguh pada Engkau dengan memuliakan tubuh kami, dengan tidak merendahkan satupun di antara kami, seorang dengan yang lain, atau tidak merendahkan tubuh orang lain hanya karena kami merasa berbeda dengan kami. Buatlah kami meneladani Engkau yang mencintai semua orang sebagai sahabat-Mu, bahkan yang tidak mendiskriminasi seorang pun di antara manusia, bahkan seorang perempuan yang darah sekalipun, Engkau tidak jijik terhadapnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami belajar penerimaan yang sempurna dari-Mu untuk menghargai satu dengan yang lain. Terpujilah Allah di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih PSTF, terima kasih teman-teman. Pamit ya. Terima kasih Bu Asnat dan teman-teman. Pamit ya. Terima kasih semuanya. Ini sangat bermanfaat. Terima kasih untuk semua narasumber yang hebat-hebat.